never say I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Pakai Safat. Saya dari jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Haloleo. Sebelumnya, mohon maaf Kak telah mengganggu waktunya. Kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara terkait keragaman suku. Mohon bantuannya Kak. Ya, Baik, mungkin yang pertama, mohon maaf, nama kakak siapa? nama saya Firka Najia. Kakak berasal dari suku apa? Suku saya suku Bugis. Terus kalau makanan khas suku kakak apa ya? Kalau soal makanan di suku Bugis banyak sih. Contohnya Coto Makassar. Coto Makassar adalah hidangan berkuah yang di dalamnya berisi campuran jeroan. Sebelum dicampur ke dalam coto, jeroan dan daging sapi harus direbus terlebih dahulu dan diberi bumbu-bumbu khas Bugis. Kedua ada konro. Konro adalah hidangan yang dibuat menggunakan iga sapi sebagai bahan utama. Untuk membuat hidangan konro iga sapi direbus terlebih dahulu dengan rempah-rempah seperti asam jawa, kayu manis, dan bahan lainnya. Lalu untuk kuahnya sendiri berbagai macam rempah seperti merica, kacang merah, pala, dan tidak lupa buah kuah yang membuat kuahnya khas berwarna hitam pekat. Yang ketiga ada sop saudara. Kedengarannya memang seperti sop pada umumnya, tetapi kamu bisa merasakan sop saudara berisi irisan daging sapi, bihun atau mie, paru, serta kentang goreng. Disinilah letak keunikannya. Kentang goreng dibuat bulat-bulat kecil seperti bola pingpong. Makanan selanjutnya yang keempat yaitu palu basah. Palu basah dibuat menggunakan jeroan sapi sama dengan soto Makassar tadi, tapi sebagai bahan utamanya bisa menggunakan jeroan kerbau. Meskipun makanan khas Bugis ini berkuah seperti coto Makassar, kita bisa merasakan perbedaannya saat menyantap palu basah. Perbedaan kedua kuliner khas Bugis ini terletak pada bumbu serta penyajiannya. Kalau di coto Makassar itu kita akan disajikan dengan burasa. Kalau pula palu basah bisa disajikan dengan nasi putih. Oke guys, mungkin ini untuk makanan coto Makassarnya kelihatannya sedap sekali ya guys ya. Terus kalau ini untuk kondronya, ini wajib sekali kalau ke Makassar ini kita coba ini. Terus untuk sop saudara, ini kayaknya bagus sekali. Oke baik ya guys ya. Yang ketiganya itu sop saudara, ini kayak pangsit ya guys, tapi ini kayaknya lebih menggoda selera. Terus yang keempat palu basah. Palu basah ini terbuat dari daging ya guys ya, jadi kayaknya sedap sekali kalau dimakan. Kalau untuk pakaian adat suku kakak bagaimana? Untuk baju adat Bugis sendiri yang terkenal adalah baju bodo, artinya baju pendek. Baju bodo yaitu pakaian tradisional Bugis yang bentuknya persegi panjang dan memiliki dua sisi bagian atas yang panjangnya kira-kira sejengkal dan tidak dijahit. Pada bagian depan dilubangi agar kepala dapat dimasukkan ke dalamnya dan sekaligus merupakan leher baju bodo. Sendiri dikenal sebagai pakaian yang sering digunakan pada acara pengantin dan resepsi. Baju bodo sendiri dikenal sebagai pakaian yang sering digunakan pada acara pengantin atau acara pernikahan dan acara-acara adat saat ini mulai terkikis oleh kemajuan zaman.
Namun baju bodo kini seolah terpinggirkan digantikan oleh kebaya modern, gaun malam yang katanya modis, atau busana-busana yang lebih simpel atau mengikuti tren kekinian. Padahal baju bodo yaitu terkenal sebagai adat kami, yaitu adat Bugis. Baik, sekarang kalau untuk tempat wisata yang terkenal di Tunggu daerah dulu satu. baik, kalau boleh tahu wisata yang terkenal di daerah kakak apa saja? Kebetulan sekarang saya tinggal di Kolaka Utara. Saya akan memperkenalkan apa saja yang wisata yang ada di Kolaka Utara. Pertama ada Danau Biru, kedua Pulau Bintang, ketiga Pantai Beropa, keempat ada Goa Taparem, lima ada air terjun Biru Seruni, keenam ada air terjun Torontuo, ketujuh ada air terjun Bidadari, kedelapan ada air terjun Ponggi Serambu, kesembilan ada Gunung Mekongga, 10 ada Bakau Bypass, dan ke-11 ada Masjid Agung Lasusua. Kalau untuk adat Bugis ada yaitu namanya tari Bosra, yaitu tarian khas suku Bugis yang tepatnya di Sulawesi, yang dijadikan sebuah ikon kebanggaan dari budaya kesenian oleh suku Bugis. Tari Paduka ini dulu berfungsi sebagai tari penyambutan orang-orang penting. Tari Bosra adalah sebuah tarian khas Sulawesi yang berasal dari suku Bugis yang mana namanya Bosra, diambil dari sebuah nama khas suku Bugis. Bosra atau nampan yang digunakan pada tarian ini terbuat dari material besi dan memiliki bentuk yang khas, yaitu mempunyai satu kaki yang berfungsi sebagai penyangga nampan. Terus selanjutnya Kak, kalau untuk karakteristik kakak yang unik itu seperti apa? Kalau karakter dari saya bisa dilihat muka saya bulat, alis saya mekera dibilang orang Bugis atau artinya tebal. Terus Kak, selanjutnya untuk pamalinya di keluarga kakak itu bagaimana? Pertama, tidak boleh menyapu malam-malam. Kita sebagai gadis tidak boleh makan yang piring yang kecil itu. Yang ketiga, tidak boleh menyisir rambut malam-malam. Yang keempat, kalau ada kupu-kupu, seumpamanya kupu-kupu itu berwarna hitam, berarti ada tandanya, itu berarti ada tamu yang memakai baju warna hitam gitu. Baik Kak, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih untuk kerjasamanya Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Perkenalkan, nama saya Siti Kafia Sarfat. Saya dari Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Haloleo. Sebelumnya mohon maaf Kak telah mengganggu waktunya. Kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara terkait suku. Mohon bantuannya Kak. Mungkin pertama, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama lengkap atau nama panggilan? Nama lengkap sama nama panggilan. Oke, terima kasih. Kalau nama lengkap saya Anastasia Manarumambo, biasa disapa Tasya. Kalau suku kakak, kakak dari asal suku mana? Kalau saya itu dari suku Tanah Toraja. Baik, kalau makanan khas suku Toraja itu Kak apa saja? Kalau kita saya itu makanan khasnya depatori. Nah, depatori ini terbuat dari bahan dasarnya itu apa lagi namanya, terigu sama gula merah. Itu bahan
suku Toraja itu kayak bagaimana Kak? Ini modelnya terus itu dipakai untuk apa, sama modelnya itu kayak kenapa harus warna itu. Kalau kita di sana itu model baju suku itu dengan pendek, baru warnanya itu warna mencolok, warna merah kan, warna hijau. Baru ini lebih dominan dipakai untuk orang pernikahan. Nah, orang pernikahan ini biasanya juga disebut dengan juga di sana. Kalau warna merah itu bisa kalau di sana dipakai untuk kematian. Enggak. Kalau untuk orang kematian di sana itu baju hitam. Kalau untuk warna-warna yang mencolok begitu berarti untuk orang pernikahan atau untuk hal-hal yang sukacita begitu. Tapi kalau untuk kedukacitaan berarti yang warna-warna hitam di sana. Terus kan tempat wisata yang terkenal di kota Toraja Kakak. Kalau tempat wisatanya itu banyak. Yang lebih dominan itu tuh ada yang namanya Boracay. Nah, Boracay ini ada yang patung Tuhan Yesus. Nah, di situ jadi banyak orang yang datang untuk berkunjung. Ada juga yang namanya di sini Lolai. Lolai ini kalau kalian datang subuh begitu, kalian bisa lihat begini, apalagi ini awan. Kalau di sini awan, jadi kalian lihatnya itu kayak banyak sekali awan, makanya dia terkenal sekali. Ada juga namanya di sini Kitekesu. Nah, Kitekesu ini tempat orang-orang mati. Nah, mungkin kalian biasa melihat kayak video-video di YouTube, ada itu orang mati yang kayak petinya dipajang-pajang begini. Nah, di situ Kitekesu. Ada juga tengkorak dipajang-pajang begitu. Nah, di situ namanya Kitekesu. Terus kalau mungkin ciri khas tertentu dari suku Kakak seperti tarian atau kebiasaan suku Kakak. Kalau tarian di sana itu namanya pagelu. Nah, pagelu ini biasanya dipakai untuk orang menikah atau orang yang kayak baru masuk ke dalam rumah baru begitu. Nah, kita pakai di situ tarian. Kalau untuk yang tradisi tadi, kebiasaan suku, yaitu ada di sana tuh ada namanya rambut tuka dan rambut solok. Nah, kalau rambut tuka ini untuk orang menikah, yang tadi saya jelaskan tuh. Kalau rambut solok itu untuk orang mati. Nah, biasanya kalau orang mati ini, apalagi kalau akan di sana kelas-kelas kayak bangsawan gitu. Nah, kalau di sini bangsawan, biasanya juga tidak umurnya lebih dari 24 kalau di sana. Nah, kalau lebih dari 24 ini berarti rambut solok ini atau acara kematian ini tuh lebih kayak apa lagi namanya, pestanya tuh besar-besaran. Biasa kadang 7 hari diadakan atau 5 hari kalau di sana. Kalau kayak kenalan orang bangsawan. Terus kalau kebiasaan kalau orang meninggal itu kenapa harus digoyang-goyangkan begitu? Oh, kalau digoyang-goyangkan begitu memang ada di sana sih. Kalau pas mau dikubur kan, baru kayak ada orang goyang-goyangkan begitu, memang ada di sana juga. Kalau itu sudah saya kurang tahu kenapa digoyang-goyangkan begitu, karena memang adatnya begitu. Terus karakteristik yang unik dari Kakak itu bagaimana? Seperti kayak misalnya Kakak datang di daerah kayak di Kendari, terus itu bagaimana kalau misalnya kita mau kenal itu Kakak ini orang Toraja gitu Kak. Kalau kita kan di sana lebih dominan ke orang Kristen kayak saya ini toh. Jadi kan contohnya di sini saja, kita di sini lebih dominan kepada ya kayak kalian toh. Nah, kalau kita datang di sini pasti kayak lebih dikenal, apalagi kita juga mempunyai marga. Nah, kalau ditahu dari nama, contoh saya Anastasia Rumambo, jadi marganya di sini kan Rumambo. Jadi kadang-kadang kalau saya dipanggil itu langsung dia bilang orang gini, orang Toraja ya dek, karena mereka kenal marganya. Karena di sana itu, di Toraja itu lebih dikenal dengan marga. Atau juga kita di Toraja itu lebih kayak dominannya orang yang tinggi. Baru juga kan di sana mayoritasnya orang Kristen. Jadi kalau kita datang di sini pasti mereka tahu orang Kristen lebih dominan ke Toraja gitu biasanya. Kalau untuk marga laki-laki sama perempuan itu sama saja ya Kak? Beda. Ini marga tuh tergantung dari, contohnya ada nenekmu. Nah, itu marganya tuh diambil dari nenekmu. Enggak semuanya sama di sana. Beda-beda semuanya. Tergantung dari keluarga juga. Ada juga yang marganya diambil dari ibu, ada yang diambil
Baik, selanjutnya di sini saya akan menanyakan kenapa di suku Toraja itu penguburannya tidak secara langsung. Nah, kayak yang saya jelaskan tadi tuh, kan ada yang namanya kayak keluarga bangsa begitu atau keluarga yang kayak berada begitu. Nah, biasanya ada yang anaknya atau ya begitulah namanya berada di luar negeri atau di kota, mereka itu bekerja. Nah, makanya dari situ mereka kayak ditunggu begitu sampai mereka pulang ke rumah. Nah, sesudah di rumah barulah mereka kayak berkumpul begitu dalam satu keluarga begini, baru mereka bicarakan kapan orang tua atau nenek mereka ini mau dikuburkan, mau dipesta sama kan biasanya di Rambu Solo itu lebih dominan kepada kerbau yang banyak begitu. Makanya di situ mereka bicarakan berapa kerbau yang mereka mau beli di situ. Nah, di situ saja. Nah, biasanya kalau di Toraja situ kalau supaya orang matinya ini tidak bau begitu, makanya kita pakaikan formalin supaya awet. Begitu saja. Terus Kak, kalau untuk di suku Toraja itu biasanya kalau didiamkan itu anunya sampai berapa bulan atau berapa tahun? Ini masih biasa sampai berapa tahun. Ada di tangga tuh berapa tahun nih, mungkin puluhan tahun didiamkan di rumah. Itu tidak ada efeknya sudah kayak bau. Enggak Ji, yang penting tuh itu yang saya bilang tadi, yang penting ada kayak kita suntik formalin begitu. Yang penting formalinnya ini kayak kena semua di badannya. Jadi itu nih kalau enggak kena semua bau, kalau kena semua enggak bau. Biar sampai bertahun-tahun itu aman. Itu cuma satu kali penyuntikan saja. Satu kali. Sesudah dimandikan baru mereka disuntik semua. Tapi formulinnya itu harus banyak obat-obatnya. Makanya kalau mereka disuntik itu biasanya orang yang suntik ini sampai menangis karena kan formulir itu biasanya kalau kena mata langsung pergi. Jadi mereka itu langsung menangis, harus pakai masker begitu supaya tuh mereka tidak kena juga yang formulirnya begitu. Terus kan kakak tadi bilang keunikan, bilangnya ada Rambu Solo sama Rambu Tuka. Terus Kak saya mau tanyakan di sini Rambu Solo itu acara apa saja yang dibuat di situ? Kalau di acara Rambu Solo begitu, yang saya bilang tadi tuh kan ada yang kerbau dibeli banyak begitu. Nah, biasanya kalau sebelum dipotong ini kerbau, biasanya keluarga atau orang-orang yang datang ke situ mereka ada namanya tirang silaga. Mereka adu anukan ini kerbau tuh sebelum mereka potong. Begitu Ji, untuk menambah suasana di Rambu Solo saja begitu. Biasanya kalau adu kerbau itu satu hari, besoknya itu kerbaunya sudah dipotong semua. Baru tuh dagingnya yang kerbau di sini dibagi-bagikan kepada keluarga semuanya di desa itu. Semuanya dibagikan, tapi dibagikan itu kayak cuma sedikit-sedikit begitu dibagikan. Terus kalau untuk kerbaunya itu dipotong dua-duanya atau semuanya dipotong? Pokoknya biasa juga ada yang disisakan, tapi itu tergantung dari keluarga. Kalau mereka bilang semuanya dipotong ya semuanya dipotong. Kalau mereka bilang sisakan satu untuk dikasih makan atau untuk apa, disisakan satu. Jadi itu tergantung lagi dari keluarga. Itu. Biasanya juga tuh kalau ada orang mati, biasanya juga tidak dipotong semuanya sih. Ada juga yang dibilang satu kerbau ini dikasih masuk dalam gereja, satu kerbau ini untuk orang dalam kampung, begitu. terus Kak kalau itu maksudnya dikasih masuk dalam gereja itu maksudnya itu untuk apa? Untuk di gereja, untuk pembangunan di gereja begitu. Untuk pembangunan kan biasanya kalau satu kerbau untuk gereja, yang di gereja ini terserah mereka mau jual kah, mereka mau kasih makan kah atau bagaimana. Tetapi uangnya untuk gereja, untuk pembangunan gereja. Begitupun juga dalam satu kampung ini. Kan ada pasti biasa tuh di kampungnya kalian ada yang namanya kayak apalagi namanya tuh pengelola begitu toh. Nah, mereka mau kasih makan kayak ini kerbau, mereka mau jual, itu tergantung dari mereka. Yang penting ini kerbau sudah dikasih kepada mereka. Itu. Ya mungkin itu saja Kak, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. I'll make a cup of coffee for your head. I'll give you up and going out of bed. Stay awake for too long. Go to bed. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring up all the memories of everything we've been through. 'Cause
today. Toast to the ones that we love on the way, 'cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember, when I didn't know no pain, when I believed in forever, and everything will stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything will be alright. Go and raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you are here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Secil Kafia Sarfat. Saya dari Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Haloleo. Sebelumnya mohon maaf Kak telah mengganggu waktunya. Kedatangan saya di sini untuk melakukan wawancara terkait keragaman suku. Mohon bantuannya Kak. Baik, mungkin pertama mohon maaf, nama kakak siapa? Restina, Kakak asal dari mana, suku mana? dari Morowali, Bungkus Selatan, Desa Paku, suku Bajo. Terus baik Kak, untuk makanan khas suku kakak apa saja? Kalau untuk makanan suku Bajo itu biasa papi atau sinole, yang bahan untuk dipakainya itu ubi yang diparut, kemudian airnya diperas, habis itu dijemur, setelah kering kemudian disengrai campur dengan kelapa. Skip. Untuk pakaian adat suku kakak itu namanya pakaian adat apa? Pakaian adat untuk suku Bajo itu pakaian lambu. Itu identik dengan warna apa Kak? Didentik dengan warna merah. Itu selain warna merah tidak ada warna lain lagi? Biasa dicampur sama warna hitam. Terus Kak, tempat wisata yang terkenal di daerah kakak itu apa? Untuk tempat wisata itu Sambori. Oke Kak, selanjutnya mungkin ada ciri khas tertentu dari suku kakak seperti tarian khas suku atau kebiasaan suku kakak? Untuk tarian biasa dipakai tarian modero. Itu dipakai saat apa Kak? Acara apa? Dipakai pada saat acara pesta pernikahan atau kumpul-kumpul keluarga kalau yang mau laksanakan modero. Baik Kak, selanjutnya untuk pamali di suku kakak itu apa ya? Kalau untuk pamali di suku kami tuh dilarang duduk menuju maghrib di galampang atau di tangga. There's a time that I remember, when I didn't know no pain, when I believed in forever, and everything will stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything will be alright. Go and raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you are here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you are here, but you're not, 'cause the dreams bring back
all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I didn't know no pain. When I believed in forever and everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything will be alright. Go and raise a glass and say, hey, cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything